warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teks eksposisi, yaitu bagaimana melengkapi tesis dengan gagasan yang sesuai dan menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda. Tetapi untuk itu kalian pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak ya video penjelasan dari saya yang berikut. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang melengkapi tesis dengan argumen dan menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda. Ingat, tentunya ini dalam konteks teks eksposisi. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan sampaikan dulu indikator. Yang pertama, melengkapi tesis atau pernyataan dengan argumen yang mendukung. Kemudian yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Nah, teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan. Untuk menguatkan pendapat digunakan argumen-argumen. Sebelum pada kegiatan melengkapi tesis dengan argumen, maka kalian pahami dulu mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Setiap bacaan tentunya memiliki beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan penjelas. Nah, sekarang apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas? Kalian simak penjelasan yang berikutnya. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok dalam sebuah paragraf. Untuk gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi pada penjelasan gagasan pokok. Nah, untuk lebih memahami gagasan pokok, sekarang saya buatkan seperti rumus. Gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. A adalah awal paragraf, B belakang paragraf, C campuran antara A dan B. Nah, ini dapat kalian lihat pada sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di A, B, atau C. Kalian perhatikan ya contoh paragraf yang berikut ini. Kalimat utama terletak pada awal paragraf. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur, kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Coba kalian perhatikan pada teks atau tulisan yang saya beri tanda warna merah. Nah, itu merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut yang terletak di awal paragraf. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai kalimat utama berada di awal paragraf. Sekarang kalian perhatikan kalimat utama berada di belakang paragraf. Selain berada di awal paragraf, kalimat utama bisa saja berada di akhir atau belakang paragraf. Jika berada di belakang paragraf, biasanya terdapat sebuah simpulan.
Nah, kalian perhatikan. Di sini saya buatkan seperti istilah atau singkatan ya. Jadi untuk mengingat kalian nanti di mana sih letak dari kalimat utama yang berada di belakang. Nah, kalian bisa mencermati ciri-ciri yang sederhana ini. Dari singkatan OKI, oleh karena itu, OSI, oleh sebab itu, DD dengan demikian. Nah, jika pada paragraf terdapat awal kalimat yang demikian, maka kalian bisa saja langsung menentukan bahwa itu merupakan kalimat utama yang terletak di belakang paragraf. Nah, sekarang ke contoh nih. Contoh kalimat utama di akhir paragraf. Perhatikan ya. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru dengan membawakan buku-buku kelas atau ruang guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas, bahkan guru pun sangat menyukai perilaku baik Rina. Kalian perhatikan pada kalimat yang saya tandai warna kuning. Nah, di situ menunjukkan ada operasional kata oleh sebab itu. Nah, yang demikian sudah jelas bahwa kalimat utama tersebut berada di akhir paragraf yang berupa simpulan. Paham ya? Kalian perhatikan ya. Kalimat utama di awal sama dengan gagasan pokok di awal. Kalimat utama di akhir sama dengan gagasan pokok di akhir. Nah, di sini saya berikan contoh melengkapi tesis dengan argumen. Sama halnya tadi contoh yang sudah saya berikan pada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di kolom kedua ada gagasan pokok, yaitu tesisnya. Kemudian di kolom yang gagasan penjelas, di situ dijelaskan gagasan pendukung dari tesis yang berada di kolom gagasan pokok. Kalian perhatikan ya. Yang berikut, contoh menyampaikan kembali teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Coba cermati kalian di awal paragraf. Di situ adalah tesis. Kalian bisa menggunakan tesis yang tetap. Tetapi untuk gagasan penjelasnya, kalian ungkapkan sendiri menggunakan bahasa kalian sendiri atau bahasa yang berbeda dari teks yang awal. Tetapi tentunya intinya tetap pada teks yang sebelumnya. Nah, untuk lebih mahirnya, kalian bisa berlatih pada lembar kerja yang sudah saya sediakan. Nah, kurang lebih contohnya seperti berikut. Ada tesis, argumen, penegasan ulang, kemudian yang terakhir adalah menyampaikan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Untuk lembar kerja tersebut sudah saya berikan pada akun psikologi. Terima kasih, selamat berlatih. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Itu tadi adalah penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas sebagai bahan untuk kalian melengkapi tesis dengan argumen yang sesuai dalam teks eksposisi, serta kalian menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu tadi. Untuk lebih mahirnya kalian bisa berlatih dengan soal-soal yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.